Salam gila bola. Inilah daftar 17 pemain yang tidak pernah disesali kedatangannya ke Premier League pada musim 2021-22. Sebelum kita melihat siapa sajakah mereka, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Pada urutan 17, Marc Cucurella, Brighton. Pemain 23 tahun ini merupakan jebolan Akademi Muda Espanyol sebelum dia memutuskan untuk menyeberang ke rival satu kotanya Barcelona saat dia berusia 14 tahun dan kemudian terpilih untuk bermain bagi skuad B Barca. Dia kemudian menembus skuad utama Barcelona untuk laga Copa del Rey pada Oktober 2017. Dia sempat dijual ke Eibar, tapi rupanya itu merupakan sebuah kesalahan karena 15 hari kemudian dibeli kembali oleh Barca pada Juli 2019 dengan harga 2 kali lipatnya sebesar 65 miliar rupiah. Kembali ke Camp Nou tidak menjadikan karirnya melesat karena dia kemudian malah dipinjamkan ke Getafe selama satu musim sebelum pindah permanen dengan harga 191 miliar ke Getafe dan oleh klub itu dijual ke Brighton pada 2021 dengan harga mendekati 300 miliar. Tampil 35 kali bagi Brighton memperlihatkan posisinya sebagai bek kiri atau gelandang sayap yang tidak tergantikan selama 2021-22. Pada urutan 16, Kieran Trippier, Newcastle. Bekas pemain Spurs ini pindah ke Atletico Madrid pada 2019 dengan harga 356 miliar rupiah, hanya untuk dilepas Rojiblancos dengan harga rugi 243 miliar pada Januari 2022 ke klub Sultan Newcastle United. Menderita cedera untuk waktu yang lama, Kieran Trippier tidak dianggap sebagai pembelian gagal. Sebaliknya, 2 gol dalam 6 penampilan bagi Newcastle United merupakan prestasi tersendiri mengingat posisinya sebagai seorang bek kanan yang gemar berkelana sampai ke kotak penalti lawan. Pada urutan 15, Ibrahima Konate, Liverpool. Pemain Prancis ini ditransfer masuk pada Juli 2021 dari RB Leipzig untuk menjadi pelapis bek tengah. Dia baru diturunkan pada bulan April 2022 dan dalam 2 pertandingan berturut-turut di Liga Champions serta 1 laga FA Cup mencetak 3 gol. 2 di antara 3 gol itu datang dari sundulan kepalanya. Itu memang merupakan keunggulan utama sang bek tengah dengan tinggi badan 194 cm. Total dia sudah bermain 29 kali bagi Liverpool, 11 di ajang Premier League, dan 8 di Liga Champions. Sisanya di kompetisi piala. Jurgen Klopp tidak akan pernah menyesali pembelian bek tengah ini. Urutan 14, Rodrigo Bentancur, Spurs. Pemain Uruguay ini didatangkan secara permanen oleh Spurs dari Juventus pada Januari 2022 dengan biaya transfer 308 miliar rupiah. Langsung menjadi salah satu pemain utama tim dengan 17 penampilan di Liga Inggris, 1 di FA Cup, seluruhnya menghasilkan 4 kali assist. Urutan 13, Christian Romero, Spurs. Pemain Argentina ini datang dari Atlanta ke Spurs dalam skema pinjaman dan dengan cepat tidak tergantikan di posisi bek tengah, turun bermain sebanyak 22 kali di ajang Liga Inggris, sisanya 6 kali di kompetisi piala termasuk 2 kali di Liga Konferensi Eropa. Mencetak 1 gol, nihil assist, nilainya melambung mencapai posisi tertingginya pada saat ini 650 miliar rupiah. Dia baru akan kembali ke Atlanta pada Juni 2023. Urutan 12, Craig Dawson, West Ham United. Didatangkan secara permanen dari Watford dengan ongkos transfer hanya 37,3 miliar rupiah. Craig Dawson dengan cepat menjelma menjadi pemain penting di bawah arahan David Moyes. 2 gol dan 2 assist di Premier League, 2 gol di Liga Eropa. Turun bermain dalam 34 pertandingan Liga Inggris, 10 di ajang Liga Eropa, harga 37,3 miliar akan terasa sangat murah untuk bek 32 tahun tersebut. Pada urutan 11, Aaron Ramsdale, Arsenal. Kiper Inggris ini didatangkan dari klub degradasi Sheffield United pada Agustus 2021 setelah 1 tahun sebelumnya datang dari Bournemouth ke Sheffield. Dia kemudian membela Arsenal di bawah mistar gawang dalam 34 kesempatan dari 38 pertandingan Premier League musim 2021-22 selain 3 laga di EFL Cup. Pada urutan 10, Jose Sa, Wolves. Ini adalah kiper lain yang tampil mengagumkan di Liga Inggris.
Datang dari FC Porto ke Olympiakos di Liga Yunani pada 2019, dia menemukan dirinya dijual pada 2021 ke Wolves. Turun bermain 37 kali dari 38 kesempatan di Liga Inggris dan mencatatkan 1 assist, yaitu dalam kemenangan 0-1 di kandang Southampton pada 26 September 2021, saat umpan panjang darinya diubah menjadi gol oleh Raul Jimenez. Jose Sa kemudian terpilih sebagai Man of the Match pertandingan tersebut, selain menjadi pemain terbaik dalam 4 laga lain Wolves setelah itu. Pada posisi 9, Dejan Kulusevski, Spurs. Pemain yang tampil lebih baik daripada rekannya Rodrigo Bentancur. Pemain Swedia ini dipinjamkan Juventus untuk masa 2 tahun dan akan berakhir pada Juni 2023. Datang pada Januari 2022 dan hanya memiliki waktu kurang dari 5 bulan di London, Dejan Kulusevski mencatatkan 5 gol dan 8 assist dalam 18 pertandingan Liga Inggris, 4 sebagai pemain pengganti. Dengan demikian, biaya peminjaman pemain 22 tahun ini sebesar 162 miliar akan terasa setimpal dengan jasanya. Pada posisi 8, Marc Guehi, Crystal Palace. Setelah 2 periode pinjaman dari Chelsea U23 ke Swansea City, Marc Guehi dibeli secara permanen oleh Crystal Palace. Penampilan bek tengah 21 tahun ini tidak mengecewakan di bawah Patrick Vieira, turun 36 kali dari 38 kesempatan di Premier League, menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Dia juga turun bermain 5 kali di FA Cup saat Palace melaju sampai ke semifinal, mencetak 2 gol sebelum dihentikan oleh Chelsea dengan skor 2-0 pada April 2022. Pada urutan ke-7, Dan Burn, Newcastle United. Pemain dengan nama lengkap Daniel Johnson Burn didatangkan Januari 2022 dalam upaya Eddie Howe menyelamatkan klub Newcastle United. Bek tengah 30 tahun ini merupakan pilihan tepat karena kemudian bermain bagi Newcastle sebanyak 16 kali di Premier League. Dia termasuk salah satu yang berjasa membawa tim naik dari posisi 18 ke urutan 11 pada akhir musim. Bahkan tim sempat menyentuh urutan 9 pada pekan ke-34 April 2022. Urutan ke-6, Bruno Guimaraes, Newcastle United. Salah satu pemain terbaik yang didatangkan klub Sultan Newcastle. Datang pada Januari 2022 dari Olympique Lyon, dia kemudian mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 11 kali menjadi starter dan 6 sebagai pengganti di Liga Inggris. Dia masih akan membela jersey The Magpies sampai dengan tahun 2026. Urutan kelima, Christian Eriksen, Brentford. Semua orang akan menyangka karir pemain Denmark ini akan habis. Nilai pasar Christian Eriksen merosot menjadi 243 miliar rupiah saja. Tidak ada klub yang mau mengambil risiko kecuali Thomas Frank, sesama orang Denmark yang menjadi pelatih di Brentford. Eriksen kemudian mencetak 1 gol dan memberi 4 assist dalam 11 penampilan bersama Brentford, membuat sejumlah klub berminat mengambilnya secara gratis, termasuk Tottenham Hotspur dan Manchester United. Tetapi dia akan dijuluki sebagai tidak tahu terima kasih jika sampai pergi meninggalkan Brentford. Urutan keempat, Conor Gallagher, Crystal Palace. Pemain pinjaman Chelsea di Selhurst Park dengan peminjamannya akan berakhir pada 2022. Tetapi 8 gol dan 3 assist dalam 38 pertandingan bagi The Eagles akan menyebabkan mereka mencoba membelinya. Entah apakah Palace memiliki cukup dana untuk menebus pemain yang dibanderol oleh Chelsea sebesar 405 miliar rupiah tersebut. Urutan ketiga, Cristiano Ronaldo, Manchester United. Jika bukan karena Ronaldo, mungkin Setan Merah hanya akan menjadi tim kelas menengah urutan 9 atau 10 pada klasemen akhir Liga Inggris. Bagaimanapun 24 golnya dengan 18 terjadi di Premier League, 6 di Liga Champions, berjasa memberi Setan Merah 57 gol memasukkan guna mengimbangi 56 gol kebobolan sepanjang musim 2021-22 di Liga Inggris. Posisi kedua, Martin Odegaard, Arsenal. Tidak ada yang mengingkari pentingnya pemain Norwegia ini bagi Arsenal. Setelah 1 tahun masa pinjaman di Etihad, membelinya secara permanen dengan harga 567 miliar rupiah.
Odegaard yang kini sudah berusia 23 tahun membalas budi dengan mencetak 7 gol di ajang Liga Inggris, menyumbangkan 4 assist dengan hanya 4 kali turun sebagai pengganti. Selain juga 1 assist bagi The Gunners di ajang EFL Cup. Pada posisi pertama Luis Diaz, Liverpool. Nomor 1 adalah pemain Kolombia ini, Luis Diaz, yang didatangkan dari FC Porto dengan nilai cukup mahal 762 miliar. Dia baru datang pada akhir Januari 2022 dan sudah langsung memberi 4 gol serta 3 assist dalam 13 pertandingan di Premier League, serta 2 gol dan 1 assist di Liga Champions, memberi tim lolos sampai ke final. Sayangnya mereka gagal di partai puncak, tetapi setidaknya dia akan pulang membawa 2 trofi, EFL Cup dan Piala FA, di mana dia tidak memberi terlalu banyak kontribusi.